Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Bapak mulai mata pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita baca doa dahulu. Monggo untuk ketua kelas pimpin doanya. Al-Fatihah. Amin. Ya, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, sebelumnya Bapak absen dulu ya. Di sini untuk Ali, Gofur, Ani, Maulana, Wiji, Arji, Sinta, ya, setelah itu apakah anak-anak ada yang tahu kita hari ini membahas pelajaran tentang apa? Enggak, Pak. Enggak tahu. Ya. Jadi pada pagi hari ini kita membahas pelajaran tentang realitas masyarakat Indonesia. Mungkin di sini ada yang tahu apa sih pluralitas masyarakat Indonesia ini? Tidak tahu, Pak. Jadi pluralitas itu adalah keberagaman atau kemajemukan di antaranya yang terdapat dalam suatu bangsa atau negara, yaitu kita ambil contoh dari negara kita sendiri, yaitu negara Indonesia. Kenapa sih kita tahu sekarang keberagaman Indonesia dilihat dari agama, ras, etnik, bahasa, apalagi adat istiadat, terus apalagi yang tahu suku, terus budaya. Nah, jadi itu kenapa kok adanya pluralitas ini? Jadi pluralitas ini kita melihat keanekaragaman dari suatu bangsa, dilihat dari suku, agama yang ada di negara itu, terus ras, etnik, dan lain-lain. Setelah itu kita di sini sebelumnya nanti Bapak akan membuat dua kelompok, karena di sini ada materi tentang Bapak dulu ya. Jadi di sini tadi Bapak akan membagi dua kelompok, karena di materi pluralitas masyarakat Indonesia itu ada dua subbab, yaitu tentang ada dua materi, yaitu yang pertama perbedaan pekerjaan dan peran dan fungsi keberagaman budaya. Mungkin ada yang tahu perbedaan pekerjaan yang ada di masyarakat Indonesia, ada berapa pekerjaan sih di sini? Mungkin ada yang tahu? Enggak tahu, Pak. Enggak tahu. Jadi untuk di masyarakat Indonesia sendiri perbedaan pekerjaan itu kan banyak. Seperti Bapak sendiri jadi apa? Guru. Ya, guru. Terus polisi, Bengkel, tentara, terus lagi bengkel, ya banyak. Apalagi beca, ya, beca ya. Lalu setelah itu pengertian dari pekerjaan sendiri itu apa sih? Mungkin ada yang tahu? Pekerjaan itu apa? mencari nafkah, Ya, apalagi memenuhi kebutuhan keluarga. kebutuhan keluarga ya. Tepuk tangan dulu untuk jadi di sini pekerjaan itu adalah salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Mungkin di sini ada yang tahu anak-anak macam-macam pekerjaan itu dibedakan menjadi dua, yaitu pekerjaan apa saja? Pekerjaan darat. Bukan pekerjaan darat. Nggak tahu. Pekerjaan formal dan Non formal. ya, formal. Formal itu seperti apa sih? Seperti Bapak. Kok bisa? Kan pakai jas itu keren rapi gitu, Pak. Bukan. Jadi pekerjaan formal itu adalah pekerjaan yang terikat. Jadi yang terikat itu seperti karyawan, kan itu terikat oleh perusahaan gitu.
Beda dengan pekerjaan non formal seperti tani, bengkel, ya kan? Ya, ya. Tani kan kalau ya nggak terikat, kalau dia mau garap sawahnya ya garap sawahnya, kalau enggak ya enggak gitu. Jadi kalau karyawan ya ikuti apa kata atasan gitu. Jika bapak apa termasuk formal atau non formal? Normal. Ya formal betul. Nah. Lanjut, lalu di sini apa sih apa namanya hubungan antara perbedaan pekerjaan ini ya sama keberagaman budaya itu sendiri apa? Mungkin ada yang tahu? Tidak tahu, Pak. Nah, jadi karena keberagaman budaya di Indonesia ini sangat banyak, apalagi ada dari bangsa Tionghoa, bangsa Arab, pasti orang Arab, orang Tionghoa, orang Melayu. Jadi apa sih manfaatnya? Jadi orang Indonesia ini belajar bahasa dari mereka. Jadi untuk dipelajari. Jadi wisatawan yang ada di luar negeri, dari Inggris, dari Arab, dari Tionghoa, Melayu, dari semuanya dari dunia. Waktu ke Indonesia, berwisata ke Indonesia itu dimanfaatkan oleh orang Indonesia untuk di bidang pariwisata seperti itu. Jadi di bidang pariwisata ini sangat istilahnya masyarakat Indonesia ini memanfaatkan keberagaman budaya di Indonesia ini untuk proses pekerjaan di bidang ekonomi ya, di bidang pariwisata seperti itu. Jadi untuk seperti tour guide ya kan, seperti apa? Ya istilahnya jadi guide-nya orang-orang luar negeri seperti itu. Nah, lalu di sini lanjut ke materi yang kedua, yaitu apa? Tentang peran dan fungsi keberagaman budaya. Jadi di sini apa sih peran dari pluralitas masyarakat Indonesia dan fungsi dari masyarakat dari keberagaman budaya di Indonesia. Jadi apa sih Rek? Mungkin ada yang tahu dari anak-anak apa sih peran dan fungsi keberagaman budaya? Dibuka buku paket halaman 115. Jadi yang pertama apa Rek? Sebagai daya tarik bangsa asing, Pak. Betul, sebagai daya tarik bangsa asing. Contohnya seperti apa yang tadi Bapak contohkan. Jadi keberagaman budaya itu kan di sini salah satunya termasuk untuk bidang pekerjaan yang tadi kan ya, di bidang pekerjaan. Contohnya sebagai daya tarik bangsa asing itu apa? Jadi kita lihat di Indonesia banyak sekali budaya-budaya yang ada di Indonesia yang menarik wisatawan luar, orang-orang luar untuk datang ke Indonesia, seperti tari kecak, ya kan, tari kecak. Terus apalagi budaya yang ada di Indonesia, mungkin ada yang tahu budaya yang menarik. Tari gandrung. Tari gandrung betul, dari Banyuwangi sendiri. Ya, jadi kalian harus bangga karena orang-orang luar istilahnya suka cinta kepada tari gandrung, apalagi itu tarian khas dari Banyuwangi seperti itu. Jadi yang kedua apa? Mengembangkan kebudayaan nasional. Ya. Jadi kebudayaan nasional itu apa sih? Kebudayaan nasional itu yaitu budaya yang ada pada zaman dahulu, zaman nenek moyang. Jadi masih dijaga seperti itu, masih dijaga budayanya sampai sekarang. Gitu. Contohnya apa yang di Banyuwangi? Contohnya tari apa? Tari gandrung. Nah itu kan jalan goyang. Nah itu masuk budaya zaman nenek moyang kita, masih dijaga sampai sekarang. Terus apa lagi tadi alat musik apa? Budaya kan itu? Ya. Apa? Angklung. Jadi angklung itu kan ada pada zaman dulu, alat musik zaman dulu. Jadi mengembangkan budaya nasional itu seperti apa contohnya? Jadi angklung pada zaman sekarang disandingkan dengan musik-musik modern seperti musik pop, jazz, ya kan? Seperti itu kan angklung. Jadi bukan pada zaman dulu ya, angklung hanya digunakan hanya satu lagu seperti itu. Ya lagu itu aja, maksudnya lagu Jawa, ya lagu Jawa aja.
sekarang kan dimix dengan lagu jazz, pop, rock gitu. Tergantung masyarakat yang ingin menggunakan album tersebut. Lalu yang ketiga apa? Tertanamnya sikap toleransi. Jadi apa sih tertanamnya sikap toleransi itu? Toleransi itu apa? toleransi. Enggak tahu ya, Pak. Menghargai. Ya. Toleransi itu artinya menghargai satu sama lain. Jadi di sini yaitu tertanamnya sikap toleransi. Jadi bangsa Indonesia itu mulai zaman dahulu yang namanya dari nenek moyang kita itu apa ya, istilahnya saling menghormati satu sama lain. Jadi kalau ada di Indonesia seperti seperti masyarakat luar yang membawa budayanya dari luar ke sini, kita harus bagaimana? Sebagai masyarakat Indonesia yang baik harus menghargai. Nah, lalu istilahnya itu apa ya? Kita itu saling dukung satu sama lain, ya kan? Jadi kalau semuanya ada budaya, contohnya budaya orang luar, pakaiannya gitu, kita harus menghargai, tapi kita sebagai masyarakat Indonesia harus tetap menjaga budaya kita gitu. Ya boleh saling membantu gitu. Yang namanya kita juga manusia saling membutuhkan. Lalu yang keempat apa ya? Saling melengkapi hasil budaya. Jadi apa sih saling melengkapi hasil budaya? enggak ngerti, Pak. Kebudayaan itu kan yaitu hasil pemikiran dari manusia. Jadi kebudayaan itu emang bukan real dari alam, tapi itu hasil pemikiran dari manusia. Seperti kebudayaan tari gandrung itu orang gitu ya, maksudnya pemikiran orang lalu diteruskan sampai sekarang, dijaga, dilestarikan gitu. Jadi seperti apa sih saling melengkapi hasil budaya. Sebagai contoh ya, di situ kan masyarakat Indonesia memiliki hasil budaya sangat banyak, seperti karya tulis, karya lukis, seperti kain tenun, ya kan? Membuat batik gitu. Dan kenapa kok masyarakat Indonesia ini kan seharusnya kan dengan kekayaannya itu masyarakat Indonesia itu istilahnya bisa berinteraksi dan akan menghasilkan suatu hasil yang lebih indah lagi gitu. Jadi contohnya masyarakat Indonesia sekarang, dulu itu batik itu macamnya itu sedikit kan, hasilnya kayak sekarang ya. Banyuwangi punya batik Gajah Uling, ya kan? Di mana lagi? Kangkung Stikes. Di mana? Kangkung Stikes. Ya itu kan maksudnya punya batik sendiri-sendiri dari daerah sendiri-sendiri seperti itu. Jadi bukan hanya batik zaman dahulu yang hanya dipakai di keraton dan motifnya seperti itu aja. Kan lihat sekarang motif batik zaman sekarang modern, dan itu pun membuatnya dulu nenun apa namanya? Nanti. Nah itu. Jadi kalau zaman sekarang tinggal pakai mesin sudah selesai jadi batik bagus, dipakai kalinya. Lalu yang terakhir peran Indonesia ke keberagaman budaya? Mendorong inovasi kebudayaan. Jadi mendorong inovasi kebudayaan itu seperti apa contohnya? Jadi pada zaman dahulu kalian ingat nenek moyang kita itu pelaut Pak? Bukan masalah pelaut. Ini nenek moyang dahulu meskipun zaman sekarang juga ya, bagaimana sih cara bercocok tanamnya? Kan masih menggunakan manual ya, tenaga manusia. Nah, bagaimana cara mendorong inovasi budaya itu? Sekarang
bayangin udah ada mesin, ya kan? Sekarang istilahnya orang-orang petani itu kan orang-orang petani yang istilahnya yang menengah ke atas ya, kan bisa menggunakan alat-alat atau teknologi zaman sekarang gitu. Nggak pada zaman dulu yang masih satu itu kan masih ya istilahnya masih pakai sapi gitu loh, Rek. Nggak seperti zaman sekarang gitu. Nah, lalu karena materi yang Bapak jelaskan sudah selesai semua ya, sudah jadi perbedaan pekerjaan dan peran dan fungsi. Sekarang Bapak ingin membagi dua kelompok. Jadi kelompok sini jumlahnya pas kan ya, ada 40 ya cuma ya Pak ya. Ya, Pak. 20. Yuk. Diskusi terus perwakilan maju ke depan untuk menjelaskan apa yang telah didiskusikan. Jadi kelompok pertama itu menjelaskan tentang perbedaan pekerjaan, ya kan? Perbedaan ya sudah ditulis sana ya. Yang kedua, kelompok kedua menjelaskan tentang peran dan fungsi keberagaman budaya. Tadi ya ada apa aja kan ya yang telah dijelaskan oleh Bapak. Yang nggak bisa berarti tadi tidak Bapak jelasin. Oke? Ya, monggo. Jadi untuk kelompok pertama ini ya, kelompok pertama ini menjelaskan tentang perbedaan pekerjaan, yang kedua yang menjelaskan tentang peran dan fungsi keberagaman budaya. Ya silakan, monggo rapat. Nah, untuk setelah itu mana kelompok satu bisa tentang perbedaan pekerjaan itu apa aja gitu, jelaskan nanti. Ya, lalu kelompok kedua bagaimana? Ada kesulitan bisa ya. Ya, terima kasih untuk yang terakhir kelompok 2. Jadi tepuk tangan dulu untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Karena kelompok 1 dan kelompok 2 udah bagus tentang penyampaiannya tentang diskusi tadi. Ya mungkin kesimpulan dari kelompok 1 dan 2 ada yang mau angkat tangan untuk menjelaskan? Pak udah istirahat ya? Udah istirahat ya? Bentar, masih banyak sih. Bentar, lanjutkan dulu. Udah lapar, Pak. Istirahat terus kamu ini ya. Mungkin ada yang mau kesimpulan? Enggak, Pak, mau istirahat. Saya udah lapar. Jadi kesimpulan dari pluralitas masyarakat Indonesia itu yaitu intinya keberagaman budaya itu jangan dijadikan kita sebagai itu perbedaan. Emang itu sebuah perbedaan, tapi bagaimana cara kita menyikapi perbedaan itu? Apa kita menyikapi dengan baik atau dengan buruk? Jadi istilahnya kita kalau melihat apalagi budaya dari luar, bukannya Bapak apa ya, tapi kita lihat budaya dari luar, mereka pakaiannya, ya, kita lihat pakaiannya ya. Kan memang berbeda dengan pakaian orang kita, orang dalam kita gitu. Kita tertutup, mereka terbuka. Ya bagaimana cara kita menyikapi? Ya emang orang luar ya, mungkin kalau orang dalam pakaian seperti itu ya kita ingetin, itu pakaian orang luar seperti itu. Jangan disamakan, kita boleh menghargai tapi kita jangan sampai ikut-ikutan seperti itu. Kita harus jaga budaya kita sendiri, melestarikan budaya kita seperti itu. Mungkin itu sampaian dari Bapak. Jadi jangan lupa tetap semangat belajar supaya kalian tetap menjadi orang yang sukses ya. Amin amin di akhirat gitu. Jadi bukan hanya di dunia tapi di akhirat juga. Jangan lupa ibadah-ibadahnya ya. Jadi istilahnya jangan malas belajar untuk meraih cita-cita. Mungkin sebelum Bapak tutup, monggo ketua kelas dipimpin doa mulai. Selesai. Ya, mungkin itu dari Bapak untuk pertemuan pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.